DPR RI menggelar rapat paripurna ke-14 penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain agenda penutupan masa sidang, pemirsa, rapat juga membahas persetujuan penerimaan alat peralatan dan keamanan dari luar negeri. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri para wakil ketua DPR serta anggota dari seluruh fraksi. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 293 anggota hadir dan 26 orang izin dari total 579 anggota DPR RI. DPR juga membahas dua agenda utama, yakni laporan Komisi 1 DPR atas persetujuan penerimaan alat peralatan dan keamanan atau Alpal-Hankam dari luar negeri yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Agenda kedua dalam rapat paripurna ini adalah pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Pidato penutupan menjadi momen evaluasi kinerja legislasi, pengawasan, dan anggaran selama masa sidang berlangsung. Dengan ditutupnya masa persidangan 3, DPR RI akan memasuki masa reses sebelum kembali melanjutkan tugas konstitusional pada masa sidang berikutnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap apa saja pembahasan dalam rapat paripurna ke-14 termasuk proses pengambilan keputusan terkait hibah kapal untuk TNI serta pidato penutupan masa sidang, kita langsung terhubung dengan reporter Garuda TV Niken Cahyani. Silahkan Niken. Ya, selamat siang Dian dan juga pemirsa. Rapat paripurna ke-14 DPR RI serta juga penutupan masa persidangan ketiga DPR RI tahun 2025-2026 telah selesai dilaksanakan, Dian. Yang mana memang ada dua pembahasan utama yang menjadi agenda pada rapat pagi tadi. Yang pertama yakni terkait dengan laporan Komisi 1 DPR RI atas penerimaan Alpal-Hankam dari luar negeri untuk Indonesia, kemudian dilanjuti dengan keputusan. Kemudian yang kedua terkait dengan pidato penutupan masa persidangan 3 tahun 2025-2026. Dan tadi memang diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono, menyatakan memang untuk mendapatkan keputusan untuk penerimaan Alpal-Hankam ini sudah melalui dengan rapat bersama dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan, kemudian juga ada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan serta Menteri Keuangan yang sudah rapat di DPR RI pada tanggal 10 Februari lalu. Kemudian dari rapat tersebut memang ada kesepakatan yang sudah diputuskan, yakni terkait dengan penerimaan Alpal-Hankam berupa kapal patrol boat tipe 18M class senilai 1.900.000.000 yen dari pemerintah Jepang untuk TNI Angkatan Laut dan sudah disepakati bersama untuk menerima hibah tersebut. Kemudian yang kedua terkait pembatalan penerimaan Alpal-Hankam dari negara Korea Selatan, sehingga memang atas laporan tersebut akhirnya DPR RI telah mengesahkan dan juga menyetujui atas penerimaan hibah Alpal-Hankam dari pemerintah Jepang berupa kapal patrol boat tipe 18M class. Kemudian juga selain daripada dengan agenda yang pertama, agenda berikutnya yakni pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyampaikan sejumlah evaluasi program yang telah terlaksana di masa persidangan 3 tahun 2025-2026 yang dapat kami sampaikan memang diantaranya terkait dengan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang seperti rancangan undang-undang ketenagakerjaan, kemudian rancangan undang-undang terkait pengelolaan keuangan haji, dan juga rancangan undang-undang di sektor keuangan. Kemudian di samping daripada itu juga DPR RI telah mengevaluasi sejumlah program dan juga polemik yang terjadi di masyarakat, yakni salah satunya yang menjadi menarik begitu Dian, yakni terkait dengan pembahasan
penonaktifan BPJS PBI yang memang beberapa waktu lalu ini juga sudah dibahas oleh pimpinan DPR RI bersama dengan sejumlah komisi terkait. Kemudian yang ketiga yakni terkait dengan pembentukan Satgas Galapana DPR RI untuk bisa membantu mempercepat pemulihan pasca bencana yang terjadi di Sumatera. Dan kalau kita kilas kembali, Dian, pada kemarin ini baru saja dilaksanakan rapat koordinasi antara Satgas Galapana dengan Satgas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Bencana di Sumatera, yakni dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian juga di samping daripada dua agenda tersebut, namun juga ada isu yang menjadi pembahasan yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada rapat pagi tadi, yakni terkait dengan fungsi MK-MK, yang mana juga ini menjadi isu yang berada di tengah masyarakat dibahas terkait dengan pengangkatan Hakim Konstitusi yakni Adis Kadir. Sementara itu, Dian, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Niken atas laporan Anda. Pemirsa, Niken Cahyani melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali.